Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Cakradinata dari Program Studi Sistem Informasi dengan NPM D1A 230036 akan menjelaskan rangkuman buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi karya Dr. Ujang Cada SH MH untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut adalah materi yang akan dibahas. Bab 1 dan 2. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab 3 dan 4. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab 5, 6, dan 7. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak pendidikan bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan secara luas dapat dimaknai sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat berpikir kritis, bertindak demokratis, dan mengarahkan pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk hidup berguna dan bermakna bagi bangsa dan negara, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan pembekalan ilmu, pengetahuan teknologi, dan seni budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional berasal dari kata identitas, secara harfiah, secara berlian, secara ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada setiap atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar diikat oleh kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan letak geografis. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila digunakan untuk menunjukkan arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindakan atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. Pancasila yang harus dihayati ialah Pancasila sebagaimana yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun terdiri dari berbagai suku dan budaya, tetap satu bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian ideologi secara harfiah. Ideologi berarti ilmu dasar, atau dalam pengertian sehari-hari disamakan artinya dengan cita-cita. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi selain menjadi sumber motivasi dan semangat dalam berbagai kehidupan yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, agar ideologi benar-benar mampu menampung aspirasi pada penduduknya, maka ideologi tersebut harus bersifat terbuka, aspiratif, dan dinamis yang senantiasa mampu mengadaptasi diri dengan perkembangan zaman. Memahami ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila merupakan dasar, pangkal, tolak, asas, atau fondasi lainnya. Seperti komunis merupakan keyakinan perubahan sistem kapitalis dengan cara revolusioner dengan upaya mencapai keadilan sosial melalui peran aktif pemerintah dalam ekonomi. Bab
4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Memahami negara. Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuatan politik. Negara adalah alat dalam hubungan manusia dalam masyarakat yang menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Memahami konstitusi. Peran konstitusi dalam kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman bagi penyelenggara ketatanegaraan suatu negara yang membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Memahami warga negara Indonesia. Warga negara adalah warga atau anggota organisasi yang bernama negara. Warga negara adalah sebagai salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi oleh Undang-Undang 1945 yang memiliki makna perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Memahami negara hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang NRI Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti material diistilahkan dengan negara kesejahteraan. Hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang pada hakikat merupakan hak kodrat yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Memahami demokrasi Indonesia. Demokrasi mengandung arti pemerintah rakyat, berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, yang kemudian lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, hanya rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Indonesia adalah Pancasila yang terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara merupakan cara pandang suatu bangsa yang dilandasi oleh falsafat Pancasila oleh adanya konsep geopolitik, landasan hakikat dan asas-asas dengan landasan ideologi Pancasila, terutama sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, dan landasan konsepsional berupa Undang-Undang 1945. Hakikat setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan, fungsi, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional yang berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan bagi penyelenggaraan negara dan seluruh rakyat Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Memahami ketahanan nasional. Pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional, yaitu keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan keberlangsungan hidup negara Indonesia. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional dipengaruhi oleh hak asasi manusia, menyebabkan kegaduhan di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, keberlangsungan demokrasi di mana rakyat berdaulat untuk menentukan masa depannya, kemudian pengaruh lingkungan hidup di mana bila terjadi ketidakseimbangan dalam eksistensi akan hakikat tanggungan unsur ekosistem yang lain. Integrasi nasional. Sejak awal berdirinya negara, para pendiri negara menghendaki persatuan dengan menghargai terdapatnya perbedaan pendapat di dalamnya. Untuk mewujudkan diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Sekian dari saya tentang rangkuman buku ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penyebutan gelar.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.